Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Wardani Putri dari kelas 12 Akuntansi 1. Nah, di sini saya akan melakukan pembahasan soal mengenai soal-soal AKM. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video pembahasannya. Nah, untuk soal yang pertama datang dari soal LHO. Nah, soalnya sudah bisa ditampilkan di layar, bisa kita lihat. Kita langsung ke soal nomor 2 paket LHO, yaitu soalnya perhatikan tabel berikut. Nah, sudah ada tabel mengenai nama kabupaten atau kota beserta luas wilayahnya dalam satuan kilometer persegi. Nah, di sini ada informasi mengenai luas kabupaten yang tertera pada soal. Nah, untuk soalnya yaitu kalimat yang menjelaskan informasi dalam tabel di atas adalah jika teman-teman menemui soal seperti ini, maka teman-teman harus terlebih dahulu melihat pilihan jawabannya itu apa saja. Nah, jawaban pertama yaitu Kabupaten Sangihe lebih luas daripada kabupaten lainnya. Nah, di sini kita lihat untuk informasi mengenai Kabupaten Sangihe. Di sini tertera bahwa Kabupaten Sangihe memiliki luas 1013,03 km persegi. Nah, di sini pilihannya Kabupaten Sangihe lebih luas daripada kabupaten lainnya. Kita lihat untuk informasi kabupaten lainnya. Nah, ternyata di kabupaten lainnya ada wilayah yang lebih luas daripada Sangihe. Otomatis pilihan yang A adalah salah karena tidak sesuai dengan informasi tabel. Yang kedua, banyak kabupaten yang memiliki luas di bawah 900 km persegi. Nah, di sini kita lihat apakah kabupaten yang memiliki luas sebesar 900 km persegi ada banyak? Nah, sesuai informasi, kabupaten yang memiliki luas 900 km persegi hanya ada 2 kabupaten, yaitu Minahasa dan Minahasa Utara. Alias di sini melebihi 900 km persegi. Namun, di pilihannya ini memiliki luas di bawah 900. Otomatis jawabannya adalah salah karena tidak sesuai dengan informasi pada tabel. Jawaban yang ketiga yaitu Minahasa Utara merupakan kabupaten paling kecil. Nah, kita lihat Kabupaten Minahasa ini luasnya sekitar 973,81 km persegi. Nah, kita lihat di sini di tabel yang paling kecil dibandingkan semuanya adalah Minahasa Utara, yaitu 937,65 dibandingkan dengan kabupaten lain yang lebih luas. Kabupaten Minahasa Utara adalah kabupaten yang paling kecil. Otomatis jawaban yang paling benar adalah C, dan jawaban yang lainnya tidak sesuai dengan informasi tabel yang diberikan pada soal. Oke, baik teman-teman, soal pertama sudah selesai kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal kedua. Nah, soal yang kedua ini datang dari paket soal AKM, yaitu teks anekdot. Nah, untuk soalnya sendiri sudah tertera di layar. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut mengandung makna A. Kekuasaan, B. Kerakusan, C. Kejahatan, D. Kemanusiaan, dan E. Ketidakadilan. Jadi begini teman-teman, jika teman-teman menemui soal yang seperti ini, soal yang ada gambarnya, maka kita harus terlebih dahulu menganalisis gambar tersebut mengenai apa. Nah, kebetulan teks anekdot ini merupakan teks yang berisi guyonan atau lelucon, namun mempunyai sifat salah satunya menyindir atau mengkritik suatu hal.
Nah, di sini sudah tertera ada gambar sebuah timbangan yang diisi oleh timbangan pertama, yaitu ada koruptor yang sedang memegang karung uang, dan timbangan di sampingnya bertuliskan tentang hukuman. Dan di tengah-tengah ada orang, dan di atasnya ada tulisan bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menganalisis gambarnya. Yang pertama, gambar timbangan. Nah, gambar timbangan sendiri identik dengan keadilan. Dan di sini ada koruptor, yang pastinya koruptor itu suka memakan uang rakyat dan suka menggunakan uang negara. Nah, di sini kita lihat bahwa koruptor dengan hukumannya itu pada timbangannya itu setara atau sejajar, tidak ada berat dan tidak ada rendahnya. Jadi setara. Nah, soalnya gambar tersebut mengandung makna A. Kekuasaan, B. Kerakusan, C. Kejahatan, D. Kemanusiaan, dan E. Ketidakadilan. Dan menurut saya jawabannya adalah E, yaitu ketidakadilan. Karena apa? Karena di sini sudah kita lihat bahwa di timbangan ini hukuman koruptor yang diterima koruptor itu sama. Seharusnya kan lebih berat. Nah, di sini sama dan terjadilah ketidakadilan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemui soal gambar seperti ini, maka teman-teman harus menganalisisnya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah E, ketidakadilan. Oke, baik teman-teman. Soal pertama dan kedua sudah selesai kita bahas. Dan sekarang langsung saja kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini berasal dari paket soal teks negosiasi. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana teks negosiasi itu. Jadi, teks negosiasi itu adalah teks yang berisi tentang kesepakatan tawar-menawar yang terjadi antara kedua belah pihak dan tujuannya agar tidak merugikan pihak satu dan pihak lainnya. Jadi, adil, tidak ada yang rugi dan ada yang untung seperti itu dan menguntungkan semuanya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Teks negosiasi. Untuk soalnya sudah tertera di layar ya teman-teman ya. Soalnya adalah bacalah cuplikan teks negosiasi berikut. Nah, sudah disediakan cuplikan atau potongan teks negosiasi. Untuk teksnya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, soalnya kalimat yang bermakna penolakan adalah nomor A1, B3, C4, D6, dan E8. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman, kalimat penolakan itu ditandai dengan apa dan maknanya itu apa. Nah, kalimat penolakan itu sering ditandai dengan kata tidak atau semacamnya. Nah, penolakan sendiri di sini bermakna tidak setuju dengan apa argumen atau tawaran si pelaku tawar-menawar tersebut. Nah, di sini untuk jawabannya yang merupakan kalimat penolakan adalah D, kalimat nomor 6. Jadi, kenapa kok tidak kalimat nomor 1? Yang pertama, itu adalah kalimat orientasi atau pembuka dari tawar-menawar tersebut. Yang ketiga atau pilihan kedua, itu adalah kalimat penawaran. Dan keempat, itu merupakan respon dari kalimat penawaran tersebut. Dan kedelapan, itu merupakan argumen si penjual karena tidak setuju dengan argumen atau jawaban atau tawaran dari pembeli tersebut. Jadi yang paling benar jawabannya adalah D, yaitu kalimat nomor 6. Karena di sini si penjual tidak setuju dengan pembeli
untuk menawar dagangannya sebesar 600.000. Jadi kalau nomor 8 itu adalah respon atau argumen jelasnya mengenai nomor 6. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah selesai kita bahas. Oke, baik teman-teman, soal yang pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai kita bahas. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan soal terakhir, yaitu masih datang dari paket soal teks negosiasi. Oke, langsung saja kita ke nomor 21. Untuk soalnya sudah tertera di layar. Baiklah, soalnya adalah perhatikan cuplikan berikut. Nah, jadi ini sudah disediakan potongan atau cuplikan bacaan mengenai Vina dan Tari. Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis bacaannya terlebih dahulu. Di sini ada bacaan mengenai Vina dan Tari. Tertulis bahwa Vina ini mengatakan ya kami maafkan, dan seterusnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Di sini Vina ini memaafkan Tari karena Tari berbuat kesalahan, yaitu berkendara dengan keadaan yang terburu-buru. Nah, soalnya adalah yang harus dilakukan Tari berdasarkan cuplikan tersebut adalah, oke, kita bahas dari pilihan yang A sampai pilihan E. Yang pertama yaitu memberi maaf. Di sini pilihannya kita analisis terlebih dahulu, kita cocokkan terlebih dahulu apakah benar atau salah dengan bacaan tersebut. Di sini soalnya adalah yang dilakukan Tari. Jika Tari memberi maaf, itu kurang tepat ya teman-teman, karena di sini yang membuat salah itu adalah Tari karena tadi berkendara dengan terburu-buru, dan Vina yang seharusnya memaafkan karena Tari ini adalah pelaku dan Vina ini merupakan korban. Jadi tidak mungkin jika si pelaku memberi maaf kepada Vina si korbannya. Jadi jawaban yang A adalah salah atau kurang tepat ya teman-teman. Langsung saja kita ke pilihan yang B, yaitu meminta maaf dan menyesal. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa si Tari ini telah meminta maaf tapi tidak ditambahkan dalam cuplikan teks tersebut. Alhasil di sini Vina hanya mengatakan ya kami maafkan. Jadi di sini pilihan B adalah kurang tepat mengenai teks yang dimaksud. Dan pilihan yang ke C adalah berhati-hati dalam berkendara. Bisa jadi ya teman-teman, karena di sini Tari sudah meminta maaf dan Vinanya juga telah memberi maaf. Jadi di sini bisa jadi jawabannya adalah C. Tapi kita harus cek jawaban D terlebih dahulu. Menemui kembali Vina. Nah, ini juga saya rasa kurang tepat ya teman-teman, karena di sini tidak dijelaskan bahwa Tari harus menemui kembali Vina seperti itu. Dan jawaban yang ke E adalah menjaga keselamatan Vina. Kan Tari ini kita tidak mengetahui kalau Tari ini sengaja atau tidak. Seperti itu. Jadi Tari bisa saja, dan kita juga tidak tahu bahwa Tari ini mengenal Vina atau tidak. Jadi bisa saja mereka hanya bertemu satu kali. Jadi kalau misalkan bertemu untuk beberapa kalinya kan juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Berhati-hati dalam berkendara. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa kembali di pembahasan soal selanjutnya.
Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya perbuat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.